Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kementerian Perindustrian terus mendorong penerapan standarisasi produk industri yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan jaminan kualitas kepada konsumen atas produk yang dihasilkan oleh industri. Harapannya upaya ini dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri di kancah domestik maupun pasar global. Dari jumlah tersebut, sebanyak 130 SNI telah diberlakukan secara wajib oleh Kemenperin, terutama pada produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Pada kesempatan ini, Menperin meluncurkan 16 peraturan Menteri Perindustrian tentang pemberlakuan standarisasi industri secara wajib. Ke-16 Permenperin ini mengatur proses penilaian kesesuaian yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar. Peraturan ini juga mengatur proses sertifikasi dan persetujuan penggunaan tanda SNI dilakukan melalui SIINAS, sehingga menjadi efisien, transparan, dan mendorong pemenuhan regulasi. Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, Kemenperin telah menunjuk lembaga penilaian kesesuaian, terdiri dari 20 lembaga sertifikasi produk dan 28 laboratorium penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk. LPK-LPK ini berperan penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar yang berlaku, serta memberikan jaminan kualitas kepada konsumen. Sektor industri pengolahan gas tetap di tulang punggung ekonomi nasional. Dan ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri bahan non-migas (PD) pada 2 tahun 2024 yang mencapai 18,52%. Dan ini tertinggi dibandingkan dengan ekonomi lainnya dan banyak 4,63. Dan di sisi lain, nilai ekspor sektor industri non-migas periode Januari-Agustus 2024 mencapai 125,91 miliar dolar Amerika. Year on year ada kenaikan 8,7% dan berkontribusi 73,68% terhadap total ekspor nasional. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan angka tersebut sangat strategis bagi perekonomian nasional, dan Kementerian Perindustrian terus-menerus melakukan upaya-upaya untuk memperkuat industri nasional. Pembangunan IMC merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya pemerintah melalui Kementerian Perindustrian untuk mengakselerasi peningkatan daya saing dan kemandirian industri nasional agar mampu menghasilkan produk mesin industri yang selama ini hampir seluruhnya masih impor. Selain itu juga mendukung program peningkatan produksi dalam negeri atau PPJDN. Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Andi Rizaldi menyampaikan 16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen. Andi menambahkan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri di pasar nasional maupun global, telah ditetapkan beberapa pengaturan baru di dalam Permenperin tentang pemberlakuan standarisasi industri secara wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022. Salah satu pengaturan baru tersebut adalah kewajiban bagi produsen di luar negeri untuk memiliki perwakilan resmi di Indonesia yang akan bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen di luar negeri. Selain itu, produk yang diimpor juga harus masuk terlebih dahulu ke gudang perwakilan resmi yang berlokasi sama dengan perwakilan resmi. Pengaturan ini bertujuan agar dapat memudahkan proses pengawasan sebelum produk beredar di Indonesia. Menurut Andi, semua langkah yang dilakukan tersebut adalah upaya membentuk ekosistem standarisasi yang kuat, sehingga industri dapat lebih kompetitif di pasar dalam negeri dan global, meningkatkan kualitas produk, serta mendorong inovasi dan efisiensi yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industri. Tim Eljon Media laporkan.